Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kabeling kabel UTP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mairatul Lailia, NIM 2005 121414006 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B. Oke, langsung saja ke pembahasan. Di sini yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian dan fungsi kabel UTP, yang kedua warna kabel UTP, yang ketiga jenis-jenis kabel UTP, yang keempat kategori kabel UTP, yang kelima karakteristik kabel UTP, yang keenam kelebihan kabel UTP, yang ketujuh kekurangan kabel UTP, dan yang terakhir simulasi pemasangan kabel UTP. Lanjut saja ke pengertian. Pengertian dan fungsi kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unsigned Twice Pair. Sesuai namanya unsigned, yaitu kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP atau Side Twisted Pair. Nama twisted pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Warna kabel UTP. Di dalam sebuah kabel UTP terdapat 8 kabel berbeda warna. Setiap kabel memiliki peran dan tugas masing-masing. Sebagai media pengantar informasi antar komputer, kabel-kabel kecil inilah yang berperan penting terhadap adanya tukar-menukar informasi atau data. Fungsi dari masing-masing warna kabel, yang pertama ada orange sebagai media pengantar paket data, putih orange media pengantar paket data, hijau media pengantar paket data, putih hijau media pengantar paket data, biru media penghantar paket suara, putih biru media penghantar paket suara, coklat media penghantar tegangan DC, putih coklat media penghantar tegangan DC. Dari uraian di atas, jelas hanya 4 kabel saja yang berfungsi sebagai media penghantar informasi atau data, sehingga sebenarnya kita hanya perlu warna putih orange, putih hijau, dan hijau. Selanjutnya, jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel strike torque. Untuk kabel tipe strike torque memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel strike torque biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Adapun urutan kabel strike dan torque sebagai berikut, seperti pada gambar di sini. Pada konektor 1, putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lanjut. Jenis kabel yang kedua yaitu kabel crossover, gambarnya pada gambar di samping. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe cross biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Konektor pertama putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Konektor keduanya putih hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Pada jenis kabel UTP selanjutnya itu kabel rollover. Dan yang terakhir ada kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike torque. Namun, tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Adapun urutan kabel rollover sebagai berikut.
Konektor pertama ada putih jingga, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan konektor 2 yaitu sebaliknya. Kategori dari kabel UTP. Jadi di sini tabel untuk kategori kabel UTP. Yang kategori pertama ada CAT1. Kabel UTP dengan kategori ini merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Sebentar. Jadi di sini CAT1 dengan kecepatan 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel CAT1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog plain old telephone service atau POTS. Yang selanjutnya kategori kedua ada CAT2 dengan kecepatan 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok digunakan pada sistem modern saat ini. Yang selanjutnya ada CAT3 dengan kecepatan 10 Mbps. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi internet, kabel CAT3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM Token Ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti CAT2. Yang selanjutnya ada kategori CAT4 dengan kecepatan 16 Mbps. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM Token Ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan internet 10 BST. Yang selanjutnya CAT5 dengan kecepatan 100 Mbps, tipe kabel Twisper. Penggunaan token ring, Ethernet, dan Fast Ethernet. Selanjutnya CAT5E dengan kecepatan 1 Gbps, tipe kabel Twisper, penggunaan Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet. Selanjutnya CAT6 dengan kecepatan 10 Gbps, tipe kabel Twisper, penggunaan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet atau 55 meter. CAT64 di sini kecepatannya sama 10 Gbps, maksimal 100 meter, tipe kabel Twister part, penggunaan Gigabit Ethernet dan 10 GB Ethernet atau 55 meter. Selanjutnya ada CAT7, kecepatan 10 Gbps, maksimal 100 meter, tipe kabel Twisper, penggunaan Gigabit Ethernet dan 10 G Ethernet atau 100 meter. Selanjutnya karakteristik dari kabel UTP. Yang pertama, bagian dari dalam terdiri dari 8 buah kabel di mana setiap warnya berpasang-pasangan. Yang kedua, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps dan maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang ketiga, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Yang keempat, menggunakan konektor RJ45. Yang kelima, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel dan tidak memiliki pelindung atau side. Selanjutnya, kelebihan dari kabel UTP. Yang pertama, harga relatif murah. Yang kedua, lebih fleksibel karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil.
Yang ketiga, diameter kecil, yaitu 0,45 cm, sehingga memudahkan dalam proses instalasi dan cocok dengan berbagai merek konektor RJ45. Pemeliharaannya relatif mudah, kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Dan selanjutnya, kekurangan kabel UTP, mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil. Kedua, lentur dan mudah terkelupas sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas. Yang ketiga, jarak jangkauan pendek maksimum 100 meter. Dan yang terakhir, transmisi data relatif lambat. Nah, di sini kita akan bahas tentang simulasi pemasangan kabel UTP. Alat yang dibutuhkan di sini yaitu yang pertama ya kabel UTP, terus jack RJ45, selanjutnya crimping tools atau tang crimping, ya, dan yang terakhir line tester. Lanjut saja. Di sini ada video untuk pemasangan kabel UTP. Di sini dengan jenis kabel strike through. Kita simak videonya. Nah, di sini kita kupas bungkusnya menggunakan tool gunting, terus kita rapikan kabelnya dengan menggunakan tool tangan. Setelah itu, kita susun kabelnya sesuai dengan warna, yaitu pada jenis kabel strike through. Di sini sudah mulai disusun dengan kabel tipe strike through. Yang pertama ada jingga putih, jingga hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu kita ambil RJ45-nya, kita pasang. Di bagiannya merah ini pastikan sudah terhubung dengan kabel. Terus setelah itu kita cek dengan line tester. Nah, sudah berhasil dengan tipe strike through. Oke, pada slide selanjutnya di sini simulasi untuk pemasangan kabel crossover. Kita klik training mode, tap to start, ambil tool gunting untuk membuka bungkus. Setelah itu kita rapikan dengan tool tangan. Lalu setelah itu kita susun kabel-kabel ini sesuai dengan warna dengan jenis kabel crossover, yaitu jingga putih, jingga hijau putih, coklat putih, coklat, hijau, biru, dan biru putih. Jika sudah sesuai, kita pasang RJ45-nya. Di bagian merah harus menyentuh pada kabel. Setelah selesai, kita cek dengan tester LAN atau LAN tester. Nah, di sini sudah kita dapat kabel crossover berhasil.
Ya mungkin hanya itu video tentang kabel UTP dan juga simulasi pemasangan dari kabel UTP. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.